wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan dengan membaca basmalah, yang kedua kultum yang akan disampaikan oleh Mursalin, yang ketiga adalah Imran. Kultum yang disampaikan oleh Imran. Astagfirullah. Yang ketiga adalah penutup. Maafkanlah hamba. Langsung saja. Bilang saya mide. Acara yang pertama yaitu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Imran. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wa hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah di mana pada sore hari ini kita begitu banyak diberikan nikmat berupa nikmat iman, berupa nikmat Islam, berupa nikmat ihsan, dan berupa nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan marilah kita berbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sang penutup para nabi dan rasul dan serta sebagai tauladan buat kita umat Islam. Orang yang banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada di akhirat nanti akan diberikan syafaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat. Amin. Dan yang saya hormati guru kita yaitu Ustadz Aluk dan teman-teman sekalian satu seperjuangan. Langsung saja, dimana pada sore hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang berjudul 7 Ciri Generasi Ibrahim. Nabi Ibrahim beserta keluarga dan pengikutnya merupakan teladan bagi manusia, termasuk bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Yang artinya, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Paling tidak sekurangnya Al-Quran menceritakan 7 ciri generasi Ibrahim yang penting untuk kita miliki.
kita miliki, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kritis dalam mencari dan menerima kebenaran. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 74 yang artinya, pantaskah engkau menjadikan berhala-hala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Yang kedua yaitu sikap dan perilaku menyatu dengan Islam. Sikap ini akan membuatnya berlepas diri dari segala yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4 yang tadi saya bacakan. Lanjut saja yang nomor 3, yaitu bangga sebagai muslim. Kebanggaan sebagai muslim membuat seseorang akan selalu menunjukkan keislamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 64 yang artinya, jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Yang keempat yaitu memiliki ilmu dan prestasi. Tingginya ilmu dan prestasi yang dicapai oleh generasi Ibrahim disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surah Syahad ayat 45 yang artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Yang kelima yaitu sanggup menghadapi resiko. Kesanggupan menghadapi resiko membuat Ibrahim terus mempertahankan idealismenya dari muda sampai tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya lalu dihadapinya berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Kemudian mereka kaumnya datang bergegas kepadanya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Mereka berkata, buatlah bangunan berapian untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Quran surah Asy-Syaffat ayat 93 sampai 97. Namun keberaniannya menghadapi resiko mendapatkan perhargaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diselamatkannya dari jilatan api. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 68 sampai 69 yang artinya, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak membuat kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Yang keenam yaitu memiliki sifat yang terpuji. Ketajaman hati seseorang yang diperintah cukup dengan isyarat dan tawadu. Rendah hati merupakan di antara sifat terpujinya generasi yang memiliki oleh generasi Ibrahim, sehingga tidak merasa sebagai orang yang paling baik, tetapi menjadi bagian dari orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syaffat ayat 102 yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku akan
mendapatiku termasuk orang yang sabar. Yang ketujuh, yaitu sanggup dan mau berkorban. Ada orang yang sanggup berkorban tetapi tidak mau. Ada orang yang mau berkorban tetapi tidak sanggup. Pada masa Nabi Ibrahim dan orang yang bersamanya, kedua hal itu menyatu, termasuk bila memang harus berkorban dengan nyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Asy-Syaffat ayat 103 sampai 105. Maka yang artinya, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim meringankan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami memanggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Semoga apa-apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama diri saya sendiri. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Imron yang telah menyampaikan ceramahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Imran. Amin. Acara yang ketiga yaitu penutup yang akan dibacakan dengan membaca Alhamdulillah.